Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sekarang saya akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Saudaraku, firman ini mengisyaratkan bahwa Allah menetapkan kepada orang-orang beriman agar mereka tidak menyembah kepada selain Allah, dan agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Seolah-olah firman Allah ini mensejajarkan antara perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya kebijaksanaan Allah seperti itu adalah sangat besar artinya, karena kedua orang tua dan anak-anaknya termasuk salah satu anggota masyarakat. Jadi jika setiap anggota masyarakat ini terbina dengan baik, maka seluruh masyarakatnya akan menjadi baik, karena setiap masyarakat merupakan warga negara di setiap negara. Jadi jika mereka baik, maka penduduk negara itu akan menjadi baik, insya Allah. Saudaraku, agama Islam seperti yang kita ketahui ajarannya adalah untuk membina masyarakat menjadi satu umat yang saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga mereka bagai suatu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh itu yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan penderitaannya. Jadi maksud dari Islam untuk menyatukan seluruh umatnya menjadi satu kesatuan sudah jelas, yaitu agar tidak ada penyimpangan di antara salah satu anggotanya. Karena jika ada salah satu anggota masyarakatnya yang menyimpang, tentunya masyarakat itu akan terganggu keamanan, dan mereka dianjurkan saling menyayangi dan saling peduli kepada orang lain, agar mereka terlihat kuat di hadapan musuh-musuh Islam. Saudaraku, adapun jika suatu masyarakat tatanan kehidupannya telah rusak dan persatuannya telah rusak dari dasarnya,
tentunya masyarakat tersebut akan kocar-kacir, amburadul dalam kesatuannya maupun dalam tatanannya. Di zaman ini telah terlihat di antara masyarakat Islam dimanapun mereka berada, tidak adanya persatuan di antara anggota masyarakatnya, sehingga di antara satu keluarga ada yang kedua orang tuanya tidak dihormati oleh putra-putrinya karena kedua orang tuanya tidak dapat membina anak-anaknya dengan ajaran Islam, sehingga keadaan keluarganya kocar-kacir dan morat-marit, atau bahasa gaulnya broken home. Saudaraku, adanya broken home atau tatanan masyarakat yang kurang harmonis antara yang satu dengan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya yang sudah lanjut usia, tetapi ia tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga karena ia tidak berbakti kepada orang tuanya. Sabda Rasulullah SAW ini mengisyaratkan kita bahwa bersikap kasih sayang kepada kedua orang tua merupakan pemersatu utama terwujudnya keluarga yang harmonis. Jika suatu keluarga telah terjalin dengan harmonis, tentunya keluarga yang lain akan ikut meniru kepada keluarga tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya, maka hal itu akan membahayakan suatu kesatuan masyarakat, seperti yang disebutkan oleh Abu Usaid Asy-Syaidi. Katanya, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang laki-laki Ansar bertanya kepada beliau SAW, ya Rasulullah, apakah aku masih dapat berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya telah mati? Rasulullah menjawab, masih dapat, yaitu dengan 4 perkara. Engkau berdoa memohon kebaikan bagi keduanya, memohon ampun bagi keduanya, melaksanakan janji keduanya, dan memuliakan kawan-kawan dekatnya. Saudara-saudaraku, pokoknya sabda Nabi SAW ini selalu menekankan untuk menjalin kesatuan keluarga dengan perasaan kasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Bahkan menurut Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua lebih besar pahalanya daripada seorang yang berjihad di jalan Allah. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, katanya ada seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, aku ingin ikut berjuang bersamamu dan aku datang kemari untuk meminta petunjukmu. Sabda Rasulullah, apakah engkau masih mempunyai orang tua? Jawab orang itu, ya, aku masih mempunyai ibu. Sabda beliau, Nabi, berbaktilah kepadanya, pasti engkau akan mendapatkan surga di bawah telapak kakinya. Dan juga Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash, katanya ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, maka ia berkata, ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad karena aku ingin mendapatkan pahala dari Allah. Tanya beliau, apakah engkau masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya? Kata Rasulullah. Lalu lelaki itu menjawab, iya, bahkan kedua orang tua aku masih hidup, Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau masih berharap pahala dari Allah? Jawab lelaki itu, ya, aku masih berharap pahala dari Allah. Sabda beliau, jawaban Nabi, karena itu pulanglah engkau
dan berbaktilah kepada keduanya sebaik-baiknya. Hal itu lebih besar pahalanya daripada berhijrah dan berperang di jalan Allah. Sabda Nabi ini, saudaraku, mengisyaratkan kita untuk berkasih sayang terhadap sesama anggota keluarga. Bila hal itu telah terlaksana dengan baik, maka akan tercipta kesatuan di antara masyarakat. Jika hal itu terwujud dengan baik di antara semua anggota masyarakatnya, tentunya masyarakat Islam akan terlihat besar di hadapan mata musuh-musuhnya, sehingga mereka akan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Tetapi jika sebaliknya, maka musuh-musuhnya akan mudah memecah belah persatuan masyarakat Islam, seperti yang terjadi di negara-negara Islam saat ini. Saudara-saudaraku, di zaman ini timbulnya berbagai gejolak dan protes yang terjadi di kalangan umat Islam terhadap negara-negaranya adalah karena tidak ada rasa kasih sayang di antara keluarga umat Islam. Seorang anak berani melawan ayahnya, demikian pula sebaliknya, sang ayah memusuhi anaknya karena ayahnya tidak memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya. Seorang istri tidak menyayangi suaminya dan tidak mendidik baik putra-putrinya agar mereka menghormati ayahnya. Demikian orang tua menjadi geram atas kekurangan ajaran putra-putrinya. Anak-anak itu ada yang membela sang ayah dan ada pula yang membela sang ibu. Semuanya itu kita saksikan dengan mata kita tentang adanya broken home di berbagai kalangan rumah. Meskipun setiap rumah tangga adalah salah satu unsur masyarakat Islam yang luas. Saudaraku, adapun pokok utama penyebabnya adalah karena orang tua tidak bisa memberikan pendidikan yang baik bagi putra-putrinya dan tidak bisa menunjukkan ke jalan yang benar. Seharusnya seorang ayah maupun seorang ibu harus mendidik putra-putrinya untuk menghormati kedua orang tuanya, seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan perhatian yang khusus kepada putra-putri bahwa mencaci orang tua termasuk dosa besar. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang mencaci orang tuanya maka ia mengalami dosa besar. Tanya para sahabat, ya Rasulullah, adakah seorang yang mencaci orang tuanya sendiri? Sabda beliau, ada, yaitu jika seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang itu membalas mencaci ayah dan ibunya. Demikianlah saudaraku tentang berbakti kepada kedua orang tua. Biarpun singkat, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.